Minggu sebelumnya, aku udah bikin video mengenai fenomena token artis nih Trivers. Di video ini aku bakalan kasih tips ke kalian buat ngelihat sebuah project yang ada di kripto biar kalian terhindar dari rug pull. Buat kalian yang belum tahu apa itu rug pull, aku jelasin secara singkat ya. Istilah rug pull dalam kripto itu mengacu sama penipuan yang dilakukan oleh developer project ke investornya dengan cara meninggalkan project dan membawa dana yang udah diinvestasikan sama investor. Halo Trivers, welcome back to Triv YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih, sudahkah kamu cuan hari ini? Tadi kan aku udah bahas sekilas mengenai apa itu rug pull. Dan di awal tadi aku juga bakalan kasih tahu kalian gimana caranya agar terhindar dari rug pull. Tapi sebelum lanjut ke tipsnya, aku bakalan ngasih info mingguan dulu nih. Yang pertama mengenai perkembangan Web 3.0. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu Web 3.0? Aku jelasin secara singkat ya. Intinya Web 3.0 itu internet generasi ketiga yang nantinya situs website dan aplikasi bisa memproses informasi yang masuk dengan cara berpikir yang mirip sama manusia alias cerdas. Gimana tuh caranya? Jadi caranya dengan bantuan teknologi machine learning, big data yang terdesentralisasi dengan teknologi blockchain yang dibantu juga dengan kecerdasan buatan. Harapannya nanti terjadi hubungan yang kuat antara teknologi ini dan muncul inovasi yang baru. Sebuah bursa aset digital yang terkenal di Hong Kong yaitu HKD.com mengumumkan perolehan saham mayoritas dari blockchain.news, sebuah media yang menayangkan berita blockchain internasional. Hal ini bakalan bantu blockchain.news buat mengembangkan infrastruktur Web 3.0 yang nantinya berfokus pada MediaFi dan MediaDAO yang terdesentralisasi serta berusaha menerapkan elemen NFT dalam artikelnya sehingga bisa dibuktikan keasliannya. Kemudian berita selanjutnya mengenai blockchain, di mana Foodchain Global, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang amal yang berfokus sama pihak yang kekurangan pangan secara global, dibuat oleh Sean Cruz, seorang yang menjadi merchandise designer buat NBA ini, yang dibantu sama mantan insinyur sistem militer dan pemimpin developer blockchain. FCG udah ngeluarin produk aset digital yaitu food token dan juga NFT yang rencananya keuntungan dari aset itu nanti bakal dipakai buat memasok makanan ke sebuah bank makanan. Konsep dari proyek ini bertujuan buat ngedorong generasi muda membantu memerangi kelaparan global. Kurs ngomong katanya orang yang menyumbang dengan cara beli token food bisa dengan gampang buat melacak kemana uang mereka mengalir lewat blockchain Polygon. Jadi semuanya transparan dan jelas ya Trivers. Kita bergeser ke berita lain yaitu mengenai alasan MicroStrategy yang punya kepemilikan Bitcoin yang bisa dibilang besar banget. Penyedia software yang satu ini sekarang lebih dikenal dengan pemilik Bitcoin yang bernilai 4,7 miliar dolar. Alasan dari kepemilikan Bitcoin oleh MicroStrategy itu mengenai prediksi perusahaan terhadap Bitcoin yang bakalan menguntungkan buat jangka panjang walaupun buat jangka pendeknya bisa dibilang mengalami kerugian dalam pendapatannya. Selain itu, MicroStrategy juga berpikiran menyimpan Bitcoin untuk melakukan perlindungan nilai terhadap inflasi dan berpotensi buat menyaingi harga saham ke depannya. Maka dari itu, dengan yakin MicroStrategy bakal terus beli Bitcoin yang dipakai secara produktif biar menambah value buat para pemegang sahamnya. Kemudian berita selanjutnya dari Kevin O'Leary, seorang bintang dari acara reality show tentang bisnis yaitu Shark Tank yang membagikan prediksinya tentang Bitcoin. Dia ngejelasin kalau banyak institusi yang nggak dibolehin buat investasi di Bitcoin. Menurut Kevin, kondisi itu terjadi karena belum diatur sama regulator, jadi mereka nggak bisa beli secara langsung, melainkan harus lewat miner Bitcoin. Kevin juga ngomong kalau Bitcoin bisa mencapai 100k, 200k, atau bahkan 300k US dollar ketika banyak institusi bisa beli Bitcoin. Kenapa ya Kevin berani ngomong kayak gitu? Karena dia yang melayani dana buat kekayaan negara dan program pensiun, yang dimana dari institusi itu tidak ada yang punya Bitcoin karena nggak diizinkan sama departemen yang berwenang.
Selanjutnya buat kalian yang nunggu-nunggu sesuai judul, dimana aku mau ngasih tahu tentang tips menghindari rug pull. Sebelumnya aku bakalan cerita sedikit mengenai contoh kasus rug pull nih Thrifers, kalau kalian pernah dengar mengenai token Squid. Cerita awalnya muncul sebuah token kripto yang bernama Squid. Token meme ini dibuat berdasarkan sebuah serial di Netflix yang populer bernama Squid Game, yang sebenarnya pembuatnya bukan officially dari Squid Game. Sejak infonya keluar, harganya tiba-tiba naik drastis sebesar 23 juta %. Karena banyak investor yang melihat promosinya di semua sosial media, developernya berhasil membawa kabur uang sebesar 3,3 juta US dollar dengan cara yang pintar dan susah buat dilacak. Kalian tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi karena orang-orang yang invest ke dalam token itu cuma ikut-ikutan hype-nya tanpa melakukan analisa dan berharap bahwa bisa merubah nasibnya dari token itu tadi. Maka dari itu aku mau kasih tahu kalian tipsnya. Langsung aja ya, nggak pakai lama nih. Yang pertama banget, coba kamu lihat di website resminya. Siapa aja developernya, orang di balik project tersebut, dan juga cek white paper dari projectnya. Apakah dari developer yang benar-benar punya kredibilitas di bidang kripto atau hanya orang yang nggak pernah kelihatan track recordnya? Itu perlu kamu waspadai ya Thrifers. Yang kedua, kamu harus lihat jumlah likuiditas dari token atau koin yang dipegang sama developer. Dari situ nanti kamu bisa tahu seberapa banyak kemungkinan yang bisa dibawa kabur oleh developer. Kalau jumlahnya udah banyak banget, kamu patut curiga. Selain itu, kalau bisa dilihat juga ada nggak likuiditas yang kekunci dari project tersebut. Tanpa menguncian likuiditas di sebuah project, developer nanti bisa bawa kabur dana investor dengan gampang banget. Jadi kamu harus teliti lewat smart contract-nya buat ngelihat keseriusan project itu. Yang ketiga, kamu nggak boleh FOMO dan harus sering pantau berita tentang project token atau koin tersebut. Jangan mau kalau ditawarin hasil keuntungan yang tinggi banget. Itu bisa jadi potensi buat rug pull atau bisa jadi skema ponzi. Ingat kata-kata ini ya, high risk high return. Jadi kamu perlu hati-hati sama resikonya. Yang keempat, kalau kamu anak IT, kamu juga bisa cek kode buat ngembangin project itu. Ketika project itu nggak ada kejelasan, kamu bisa cabut aja dana kamu dari proyek itu sebelum kamu kena rug pull nih. Yang kelima, kamu bisa coba pastiin apakah proyek itu nerapin pembatasan penjualan di token mereka. Dengan cara kamu beli sedikit, kemudian coba jual tokennya lagi. Apakah ada pembatasan pas mau ngejual? Kalau iya, berarti itu penipuan. Terakhir nih Thrifers, sebuah project yang benar-benar serius seharusnya ada plan buat melakukan audit secara eksternal, buat ngebuktiin bahwa mereka bersih dari kecurangan ataupun kebocoran keamanan. Sebelum kamu investasi di sebuah project, kamu harus pastiin dulu ya, apakah project itu pernah diaudit atau belum. Tadi kan aku udah jelasin ya beberapa info mengenai minggu ini dan juga tips buat menghindari rug pull. Aku harap kedepannya kalian bisa lebih berhati-hati ya Thrifers, biar nggak gampang kena rug pull karena FOMO ataupun mau cuan dengan instan. Oh iya, jangan lupa buat share order referral kalian ke teman kalian yang mau trading di Thrift, biar kalian bisa mainin spin and win dan menangin jackpot senilai 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Thrifers. Saya pakai Thrift.